Ada yang menanyakan, ngapa kita pilih lagi gitu ada. Aduh. Dari Mereka bilang kalimat tobat keluar Pak. Tobat ini. maksudnya cuma tobat gimana? Mereka tobat memilih Bobby gitu. Oh iya. Tobat gitu. Kalau ada sholat sunat tobat milih Bobby dilakukan itu. Oh gitu ya. Kalau ada sholat sunat tobatnya. Tobat memilih Bobby. Nah. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Ngorbit, kali ini kita ngobrol kembali bersama dengan Pak Pusman, Ketua Paguyuban Bilal Maid dan penggali kubur Maid Kota Medan. Pemirsa, 30 Juni yang lalu menjelang HUT Kota Medan 1 Juli 2021 yang lalu, kami juga sudah ngobrol bersama Pak Pusman ini terkait belum dicairkannya honor Bilal Maid dan penggali kubur di Kota Medan ini. Ketika itu pemirsa, setelah podcast ini tayang, ada kejelasan dari Pemko Medan, yaitu melakukan pendataan terhadap Bilal Maid dan penggali kubur yang akan mendapatkan honor. Tapi apa disangka hampir 2 bulan berlalu, ternyata honor tersebut belum juga dibayarkan oleh Pemko Medan. Kali ini kami kembali mengundang Pak Pusman. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini belum dibayarkan honor Bilal Maid dan penggali kubur ini? Apa kabar Pak Pusman? Sehat Pak. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi keluarga dan anggota saat ini? Untuk keluarga alhamdulillah sehat-sehat dan khususnya keluarga besar Paguyuban Bilal Maid dan penggali kubur Medan. Alhamdulillah imunnya agak sedikit menurun ini Pak. Imunnya agak menurun ya? Agak menurun. Kenapa kok bisa menurun Pak kira-kira? Karena menanti gaji tadi Pak, otomatis tanpa kejelasan, tanpa keterangan kapankah itu diberikan, kita tidak ada kejelasan. Jadi berandai-andai ini kan stres nih Pak. Oh iya ya. Jadi ini agak turun ya. PHP ini. PHP. Pemberi harapan tak jelas ya. Kita sih maunya ada kejelasan kapan. Jadi kita bisa mengkondisikan anggota bahwa tanggal sekian enak. Jadi orang nggak berharap-harap cemasnya. Itu aja sebenarnya harapan kita. Jadi 3.000 Bilal Maid dan penggali kubur ini resah lah ini ya? Resah. Sampai itu tadi buat meme-meme di media sosial. Karena kan ada isu ada cair nanti bulan 8, mudah-mudahan hari merdeka juga kita. Ternyata sampai 17 Agustus ini ya Indonesia tetap merdeka, tapi harapan mereka juga belum merdeka. Berarti penggali kubur Bilal Maid belum merasakan kemerdekaan ya? Karena masih ada janji Pemko Medan yang belum terbayarkan. Dan substansinya kan belum ada kejelasan juga Pak ke kita itu kapan. Nah, sebagai ketua paguyuban, proses pendataan di tingkat bawah gimana Bang? Ya kita sudah imbau kepada anggota agar proaktif ke kelurahan, apa saja yang harus diikuti administrasi itu jalankan sesuai dengan kehendak mereka gitu Pak. Kita arahkan juga mereka rekening banknya harus aktif. Kita mendorong arah ke situ lah, agar kita juga mempermudah Pemko Medan. Kita juga tahu ini Pemko Medan dalam masa transisi pengurusan yang baru dari wali kota yang lama ke baru. Kita pahami juga itu. Tapi saya kira juga Pemko Medan juga harus proaktif ke kita menyampaikannya kapan waktunya itu begitu. Jadi harus bahwa itu tidak akan ribut dia. Nah, ada nggak keluhan dari anggota Bapak soal pendataan ini? Pendataan keluhan tetap ada, tapi kita upayakan itu tidak menjadi keluhan yang besar. Kita ikuti saja. Kita ikuti saja kehendak mereka, karena ini adalah proses administrasi saya bilang yang harus diikuti gitu. Maksudnya begini, ada anggota dari Bapak ini yang belum terdata oleh pihak kecamatan sepanjang proses ini. Saya kira semua alhamdulillah sudah Pak. Semua terdata ya? Sudah kita pantau karena sudah mendaftar semua Pak. Baik ada yang salah nama, rekeningnya apa, saya bilang harus ikuti terus. Dan
semua mereka menyatakan sudah mengikuti proses itu. Iya, artinya pendataan sudah selesai, tinggal menunggu pencairan ke rekening masing-masing ya. Masing-masing, Pak. Ada nggak dapat kabar apa sih penyebab terjadinya kelambatan ini kira-kira? Kita belum sampai sana, belum menerima kabar apa permasalahan ini. Oh, Apakah masalah validasi data ataukah apa? Kita belum ada mendapat sosialisasi itu, Pak. Saya kira kalau ada permasalahan disosialisasikan ke kita, mungkin kita akan membantu Pemko Medan. Jadi sama sekali saat ini belum ada pendataan, Belum ada pendataan. belum ada kabar ya Belum ada kabar. terkait lambatnya apa ini ya proses pencairan ini, di mana masalahnya atau apanya ya? Ataukah yang tua-tua itu rekening banknya mati, kan bisa kita begini mengarahkan untuk mengaktifkan ini tanpa ada kejelasan sebenarnya. Nah, keluhan dari anggota Bapak terkait ini, kenapa belum dibayar? Ini gimana Pak kira-kira? Mereka semua mengeluh, sampai kemarin mereka mengeluh karena mereka sangat berharap, Pak. Saya bilang, kenapa begitu berharap? Saya baru tahu bahwa uangnya itu rupanya sebagai modal mereka untuk sekedar untuk menafkahi keluarganya sebenarnya itu. Dengan 300.000 bisa beli beras apa, mereka berharap sekali itu, bukan untuk apa-apa sebenarnya. Karena saya bilang ada juga yang kalau Bilal Maid itu tak punya uang, dia mau berutang ke orang pun orang nggak akan yakin. Karena nggak yakin orang. Saya mengalami sendiri, saya utang ke orang aja kan nggak yakin. Bilal Maid gajinya berapa? Apa jaminan untuk membayar? Nggak ada yakin. Padahal kita tuh hanya untuk beli beras saja sebenarnya, itu aja. Jadi mengutang ke orang pun tuang warung tak yakin? Nggak yakin itu. Karena nggak ada gajinya? Nggak ada. Mau ke bank pun minta slip gaji, kemana kita minta slip gaji itu? Nggak yakin orang. Apalagi gaji lama 300.000 kan, orang mau mikir juga mau utang kita ke dia. Sampai kapan gitu? Tapi lantaran ada janji, ada pengharapan ya? Ada pengharapan. Tapi kalau dari awal bilang tak ada lagi gaji, juga tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan sebenarnya. Kita bisa mencari solusi lain kan begitu kan? Bisa saja mereka bekerja jadi buruh lepas atau pabrik kan gitu kan? Iya. Yang selama ini kan nggak bisa mereka lakukan karena keterikatan tadi kan. Sebagai Bilal harus on time 24 jam. Kayak 2 minggu yang lalu menguburkan mayat di satu kecamatan Medan Sunggal sampai jam 12 malam. Mereka lakukan, minta kain kapan ke rumah saya bilang kamu harus dikawal loh. Alhamdulillah pada waktu malam itu Pak Indra itu mengubur sama Pak Udin itu menguburkan malam, jam 12 malam. Saya bilang kamu harus di backup ini. Saya bilang alhamdulillah anggota TNI yang mau menjaga mereka di kuburan. Nah itu kan perjuangan sebenarnya harus kita hargai. Mati. Menguburkan mayat yang apa? Normal atau enggak yang normal? Tidak, yang normal, mati biasa aja. Mati biasa ya. Tapi kan kita kan bekerja tidak mengenal ruang dan waktu sebenarnya. Kapan dibutuhkan udah malam maghrib kerjakan aja sebenarnya. Gitu ya. Berarti sangat rentan lah ya penggali kubur ini, keamanannya, kesehatannya, keselamatan ya. Tanggal 14 lalu Bilal Maid di Kecamatan Medan Selaing itu meninggal, Ibu Aja Nurjana itu meninggal di rumah, tidak terkonfirmasi sakit apa gitu. Nah saya bilang itu kan ironis sebenarnya. Jadi saya berpikir juga bagaimana nasib dia ini. Sudah masukkan data, dia sudah meninggal tanggal 14 yang lalu. Ahli warisnya? Suaminya meninggal gitu. Suaminya meninggal? Anaknya ada sih pasti. Iya. Jadi kan mengurusin juga jadi repot nanti kan. Oh dia sudah masuk sebagai data penerima honor. Bila senior di selain. Oh, meninggal tanggal 14 yang lalu. Kan tak bisa juga honor ini diurus oleh ahli waris kan? Iya. Nggak ada. Tidak ada klausulnya ya. Nggak ada klausul. Misalnya meninggal ahli waris nabat ya. Gitu. Ada nggak berarti keluhan dari anggota Bapak sudah cukup banyak lah ya banyak. Terkait ini, termasuk masalah kesejahteraan lah, ekonomi ya. Kesejahteraan ekonomi itu iya. Sampai mereka minta apa loh? Standar APD pun kan kita tidak ada yang membiayai kan. Standar APD? Iya nggak ada. Maid itu COVID atau tidak? Karena kan orang ketakutan kan sekarang. Oh betul. Tidak ada. Ya saya bilang ya bagaimana caranya aja mengamankan diri masing-masing. Karena tidak ada pula Bilal Maid itu di backup APD-nya dari Pemko Medan, dari pihak yang lain nggak ada.
Atau mungkin karena tidak masuk dalam ini pemulasaran jenazah petugas Covid itu mungkin. Artinya ketika ada jenazah masyarakat yang meninggal di rumah, ini kan tidak diketahui ini terkonfirmasi Covid atau tidak ya. Jadi kan ada kewaswasan gitu kan? Sebenarnya begitu, ada kewaswasan situ ya. Kalau dia jelas enak. Tidak atau ianya Covid kan jelas kena. Covid kita mundur gitu. Oh iya, ada petugas resminya kan? Bisa kita telepon kan? Pihak yang berwenang. Ini kan tidak ada. Yang paling susah misalnya nanti tiba-tiba tidak Covid, ternyata Covid ya. Sudah pula dikapani dan di ini kan ya. Pernah terjadi seperti itu nggak ya? Ada, saya memandikan itu masih diduga. Karena mau dikarantin rumah sakit tak mau dibawa pulang. Oh gitu. Meninggal. Nah kita berhadapan gitu. Oh. Safety-nya Bilal itu gimana? Paling masker standar biasa, tanpa sarung tangan, tanpa sepatu. Ya udah melakukan aja dengan harapan tidak Covid aja. Dalam kurun waktu ini banyak nggak yang meninggal di rumah? Karena kita melihat di media sosial banyak yang meninggal meninggal di STM saya itu, waduh mah. Berapa ya? Sekitar 12 orang. Kebetulan saya juga salah satu pengurus STM itu kan. Di Selayang itu tiap hari ada meninggal gitu. Karena di rumah gitu, dilema di rumah gitu. Jadi itu yang kita hadapi sebenarnya. Sudah stresnya di situ kan. Mengharapkan honor yang tak kunjung datang. Saya inginnya Pemko Medan menjelaskan, tanggal sekian, bulan sekian cair. Jadi mereka, harapan mereka jelas itu aja sebenarnya. Kita enggak terlalu ekstrim kalau mau harus tanggalnya. Kapan jelaskan ke kita, biar itu Bilal mayat penggali kubur ataupun siapa yang mendapat, maghrib mengaji, segala macamnya itu, pengurus gereja, kan begitu juga kan, mengharapkan juga jelas gitu. Jadi kalau misal saya utang Bu ya, nanti tanggal sekian saya gajian, kan jelas tuh janji kita kan. Nah itu harapan kita sebenarnya. Karena harapan kita kemarin itu Pak Wali Kota Bobi Afif Nasution betul-betul membawa keberkahan bagi kita sebenarnya, sesuai dengan jargonnya itu kan. Apa jargon? Kan kolaborasi Medan berkah. Oh gitu ya. Ini keberkahan belum turun. Karena kemarin jargonnya aman dan berkah. Oh gitu. Berkah itu kan di atas aman, makanya kita pilih berkah. Oh iya. Ini Medan sudah berkah, kita yang belum aman. Baik, pemirsa, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Pak Pusman, Ketua Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan. Pemirsa jangan lupa like dan subscribe channel kita di Medan Orbit. Dan juga kepada pemirsa yang ingin bertanya atau ingin diundang dalam ngobrol podcast Orbit ini, silahkan menulisnya di kolom komentar di channel kami di Medan Orbit. Insya Allah akan kita tanggapi dan akan kita undang para pemirsa yang ingin ngobrol bersama Ngorbit di tempat yang berbahagia ini. Pak Pusman, anggota kan 3.000 lebih, iya kan Bang? Jadi tentu banyak persoalan yang timbul. Ya kan? Seperti Pak Pusman bilang tadi, sudah ada 2 anggota yang meninggal dunia sebelum mereka mendapatkan hak mereka. Nah, ini bagaimana Bapak memperjuangkan ini supaya keluarga mereka mendapatkan hak, paling tidak ahli warisnya. Sementara Pak Pusman sendiri sudah tahu bahwa tak ada pula aturan yang menyatakan harus ahli waris yang mendapatkan itu. Ini bagaimana caranya nih kira-kira? Ya kalau kami itu sebenarnya ya ujung-ujungnya pakai ilmu tingkat awalnya Pak, ikhlas saja lah. Mungkin takdirnya begitu, tidak menerima begitu. Berarti logo wala kita bahasa banyak. Bukan logo Kemendak lah ya, ikhlas beramal. Kan. Ikhlas beramal aja Pak. Jadi kalau keluarga datang, loh Pak, ini Pak kami ahli waris, macam mana? Alhamdulillah mereka juga nggak mengerti posisi kita itu Pak. Memang kita hanya sifatnya ikhtiar, kita wajib ikhtiar dan tidak wajib berhasil sebenarnya. Yang kita lakukan hanya ikhtiar saja Pak.
Karena tak pula kita berharap 100% kan gitu. Cuman kenapa kita mau mengingatkan Pak Wali Kota? Karena kita sayang sama dia ini Pak kan. Nah, kita sama-sama kemarin di pilkada mendukung dia. Itu aja lah sebabnya sebenarnya kan gitu kan. Tak pula lah orang yang kita sayangi, yang kita juga pilih, jangan sempatlah melukai ibu-ibu dan bapak-bapak Bilal itu kan begitu kan. Pak Wali Kota dianggap anaknya juga ini kan gitu kan. Ada rupanya komitmen orang Bapak dulu waktu mau kampanye itu untuk milih Bobi nih dengan Ada Pak. Bisa ada videonya pun saya bersama Bobi sama Pak Aulia Rahman. Kita Ada? kegiatan ada. mereka sepakat dulu membantu. Ya itu ya Pak. Apa kata waktu itu? Ya kayak Pak Aulia Rahman ya nanti saya bilang Pak Bapak akan di Komisi 2 waktu itu kan. Iya. Saya bilang gimana Pak ya nanti kita insya Allah kita tambah gitu. Mau ditambah honor ini. Sampai saya ingat itu Pak bisa nggak itu bila penggali kubur itu BPJS-nya ditanggung. Dia bilang waktu itu seingat saya jangankan Bilal Maid, warga Medan juga bisa semuanya di backup BPJS. BPJS-nya. BPJS apa? Kesehatan atau? Kesehatan itu. Kesehatan. Seperti kan saya bilang kayak seperti Medan Sehat dulu kan ditanggung sama Pak Wali dulu kan saya bilang. Kenapa nggak dibuat begitu? Terus? Ya itu hanya tinggal pembicaraan saja Pak. Dan kegiatan kita tuh memang diliput sama media center mereka. Kita nggak ngomong kosong, nggak hoax gitu. Memang ada buktinya. Terdokumentasinya ada. Ya? Ada macam. Tapi kesepakatan itu hanya sebatas bincang-bincang, nggak ada tertulis waktu itu ya? Tidak ada tertulis hitam di atas putih. Gitu. Memang sebenarnya dulu hitam di atas putih ya maunya. Ya lain kali kita belajar dari sini lah. Iya kan? Artinya ketika dia belum merealisasikan ada ini bos janji kemarin. Ada yang menanyakan, ngapa kita pilih lagi gitu ada. Aduh. Dari Mereka bilang kalimat tobat keluar Pak. Tobat ini. maksudnya cuma tobat gimana? Mereka tobat memilih Bobi gitu. Oh iya. Tobat gitu. Kalau ada sholat sunat tobat milih Bobi dilakukan itu. Oh gitu ya. Kalau ada sholat sunat tobatnya. Tobat memilih Bobi. Kata anggota-anggota dari bawah itu. Tapi begitu kan, saya nggak ada umat Islam milih kecewa sholat sunat tobat itu nggak ada pula kan? Tidak dibolehkan mungkin. Tidak ada lah, dibolehkan. Cuma sholat tobat atas dosa kita boleh. Boleh. Tapi tobat karena milih kepala daerah nggak ada. Ada. Kalau seandainya ada, dilakukan itu ya. Itu kan kalimat ekstrim sebenarnya, ekstrim ya. Sebenarnya nggak boleh begitu itu. Tapi ada kalimat-kalimat kami tak dendam Pak, tapi kami pengingat, itu kan bahasa-bahasa halus sekali. Iya. Kami tak pendendam, tapi kami pengingat. Ini tajam kali. Kalimat-kalimat sufi itu. Jadi saya yang dibully gara-gara Pak Kusmanian katanya. Oh gitu pula. Bapak yang mengajak katanya. Membawa ini ke paguyuban ini ya. Jadi saya imbasnya. Ya berarti harus bertanggung jawab itu. Sampai kan saya sempat dibully. Mungkin saya dapat uang waktu mendukung Bobi, dapat puluhan juta. Saya bilang limper pun tidak ada sih. Tidak. Panggil orang-orang. Siapa yang pernah ngasih saya untuk milih Bobi? Nggak ada. Kecurigaan anggota itu tinggi ya. Kita diam dianggap kita nggak kita tanggapi keluar mereka dianggap udah dikasih duit lah. Repot juga kita jadi. Padahal sudah bosan mengingatkan itu kan. Sudah bosan kita mengingatkan. Kalau belajar dari pengalaman-pengalaman lain, misalnya kepala daerah sebelumnya, Rautman, ada Eldin, ini lancar? Lancar Pak, komunikasi kita lancar. Di zaman Pak Eldin itu saya malah Pak Eldin Ayer itu dulu saya di tim benarnya, Bang Eldin Ayer itu benar. Lancar komunikasi. Sekarang kita mau komunikasi dengan siapa ini? Kita nggak dibuka ruang untuk komunikasi. Sama Bobi setelah wali kota udah pernah jumpa? Belum pernah jumpa. Oh iya? Pernah jumpa. Kemarin kan kita nggak jumpa Bobi langsung, kita jumpai orang-orang yang ngajak kita ke Bobi, kita tanya, mereka nggak bisa jumpakan kita. Gimana sih? Dulu waktu kampanye mudah jumpa ya? Kita telepon tim suksesnya, langsung Bobi datang. Ini setelah jadi jumpa pun Pak ya? Handphonenya pun udah kemana sekarang? Nomornya kan? Oh, ada nomor handphone dulu kasih? Nggak, namanya yang dulu untuk kampanye? Kita, gitu. Iya. Kalau Pak Aulia Rahman, alhamdulillah nomor HP pun sudah hilang udah ganti lah kan.
Aula Rahman sampai Dulu kita minta tolong waktu belum jadi gampang, Pak. Ini ada keluarga Bilal bantu. Kepada tim khusus Bobi kita bilang ini ada yang sakit, dibantu. Bobi datang, panggil dokter langsung di TKP, diobati, diurus BPJS-nya langsung. Aksi cepat. Tapi itu kan cerita sebelum jadi, gitu. Cerita sebelum jadi kan gitu kan. Tapi biarlah, mungkin itu perjalanan kami. Perjalanan kami harus menghadapi seperti ini. Komitmen kampanye dulu belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Medan Berkah itu hanya sekedar jargon aja bagi kami, Pak. Bagi penggali kubur dan Bilal Maid. Jargon aja. Sempat dicurigai pula Bapak udah berkong kali kong ya? Dapat uang, dapat ini katanya. Nah repot saya kan. Saya bilang saya ingin jumpa Bobi, komunikasi aja sama kita. Kita nggak minta proyek, nggak minta uangnya. Enggak, saya enggak minta proyek, enggak. Saya nggak ngerti proyek, Bang. Saya minta komitmen aja, itu aja. Bagi saya, di dunia ini tidak ada presiden, tidak ada gubernur, tidak ada wali kota, nggak pengaruh bagi hidup saya. Tapi pastilah setiap presiden, setiap gubernur, wali kota mati, dia butuh Bilal Maid dan penggali kubur. Nggak mungkin espakator, kan? Kecuali bencana alam kan gitu. Itu aja saya ingatkan. Bilal Maid ini memang profesi yang apa sih nggak dibutuhkan. Tapi nanti kamu pasti mencari kami. Pasti. Kecuali nanti mati dibakar mungkin kan, naik pesawat meledak, itu mungkin nggak butuh kami lah. Kan begitu kan. Sampai bahasa-bahasa itu kan timbul jadi. Itu yang kita sayangkan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi itulah namanya anggota kan, kecemasan-kecemasan itu harus pula kita dengar kan. Makanya kesempatan ini saya harap kepada Pak Wali Kota Bobi agar segera merealisasikan. Masyarakat ini semuanya Bilal Maid penggali kubur perlu kepastian aja sebenarnya, Pak. Ini hanya himbauan kami. Itu kami lakukan karena kami sayang sama Bapak. Tidak ada motif muatan politik apapun, nggak ada. Nggak ada yang menggoreng-goreng ini mengajari kami ke Bapak, nggak ada. Lillahi ta'ala, nggak ada. Ini betul-betul suara hati kami. Uang yang itu pun kami belikan berasnya itu, Pak. Beras. Walaupun 300.000 kasih Bapak itu habis kita makan sebulan itu. Itu aja, Pak. Pernah nggak kumpul dengan anggota-anggota yang lalu yang ketemu sama Bobi waktu kampanye itu? Selain mengungkapkan kekecewaan. Nah, kemarin hari apa tuh ketemu kita kan yang ngumpul kami bareng gimana nih Pak Usman kita. Iya. Sampai saya bilang, kan mereka saking butuhnya tuh jumpa kita. Saya bilang, coba gini lah, saya bilang, yang butuh berapa orang lah, saya bilang butuh kali ya. Nah, coba carikan, saya bilang, saya nggak punya sertifikat tanah. Yang saya punya ini organ tubuh aja. Kalau ada yang mau beli organ tubuh saya jual aja lah, untuk kalian aja lah itu uangnya. Yang penting kan bisa bertahan hidup aja lah, saya bilang. Kan sampai begitunya kita kan. Kalau saya punya sertifikat tanah, bisa saya kita utangi mereka dulu kan. Tidak ada. Mudah organ yang punya organ tubuh. Ya kalaupun laku dijual. Ya kalau ginjal saya laku dijual. Kalau saya laku dijual nggak apa-apa. Duitnya untuk ibu saya bilang. Ya tak juga. Upaya kawan-kawan untuk datang ke wali kota misalnya mendobrak jumpa wali kota udah pernah dilakukan. Mereka saya ajak mereka inilah ibu-ibu kan sudah ketakutan ini Pak. Ketakutan nanti kita ditangkap Pak. Enggak, maksudnya bukan demo, artinya bersilaturahmi, ketemu dengan wali kota, menyampaikan persoalan ini. Secara resmi, misalnya surat untuk bertemu sudah pernah kita layangkan? Secara resmi belum Pak. Karena kita nggak tahu prosesnya kan Pak. Tapi ketika kita minta ajukan bagaimana caranya kepada yang membawa kita kemarin untuk memilih Bobi, belum juga ada tanggapan. Saya bilang, kamu dulu ngajak saya ke Bobi, coba sampaikan ke Bobi, kami mau ketemu. Belum ada jawaban sampai sekarang Pak. Dari tim yang dulu kemarin ya, waktu kampanye dulu. Belum namanya. Belum. Nah mungkin ini bisa diupayakan juga, misalnya surat resmi
mau ketemu sama wali kota untuk ya memastikan kapan realisasi honor itu belum pernah dilakukan ya? Belum, Pak. Secara mungkin setelah ini bisalah Bapak lakukan itu supaya ketika mungkin itu tidak juga ditanggapi ya mungkin ya orang Bapak lah kembali berkompromi kan gimana caranya supaya bisa bertemu Pak Wali kan gitu. Apalagi orang Bapak kan sudah pernah berkomitmen ya untuk kampanye yang lalu gitu. Nah kondisi ini kan sudah hampir 2 bulan berarti ya? Iya. Sudah pendataan dilakukan oleh pihak kecamatan, rekening juga sudah diminta. Kok informasi dari camat sama lurah sudah pernah disampaikan nggak soal pencairan ini ke orang Bapak? Belum ada. Belum ada mereka mengabarkan bahwasanya ini begini? Belum ada. Orang Bapak bertanya ke pihak kecamatan sama lurah? Kita belum pernah bertanya, tapi biasanya kalau pencari itu mereka yang menginfokan itu. Biasanya begitu dia. Tapi saya belum pernah bertanya. Tapi kalau kawan-kawan sudah bertanya gitu, belum memang belum. Udah mereka masing-masing lurah udah Mereka bertanya. mempertanyakan ya. Bertanya. Memang belum ada tanda-tanda pencairannya. Belum. Baik pemirsa Ngorbit, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Kita kembali lagi bersama Pak Pusman, Ketua Paguyuban Bilal Mait dan Penggali Kubur Kota Medan. Jangan lupa para pemirsa yang ingin bertanya atau berkomentar ataupun mau masuk ke dalam podcast ini bisa melakukan chat di kolom komentar di channel YouTube Medan Orbit. Insya Allah kita akan memanggil para pemirsa untuk mengobrolkan apa persoalan yang terjadi dengan para pemirsa khususnya di lingkungan sekitar atau kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Pusman, sekali lagi Pak Pusman, apa harapan Pak Pusman terhadap Pemko Medan ini? Karena ada sekitar 3.000-an anggota Bapak yang belum menerima honor Bilal Mait dan Penggali Kubur. Harapan saya, kami khususnya Bilal Mait Penggali Kubur Kota Medan ya agar sekiranya Pemko Medan segeralah mencairkan dana untuk Bilal Mait dan Penggali Kubur karena itu memang sangat dibutuhkan oleh kami. Ya, baik pemirsa, kita tadi baru mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bang Endar Sultan Lubis, yang menyebutkan bahwa pencairan honor untuk Bilal Mait dan Penggali Kubur ini akan dilakukan dalam 2 hari ini karena saat ini sedang melakukan pemberkasan. Bang Endar juga menyebutkan bahwa selama ini yang mengurusi honor Bilal Mait dan Penggali Kubur ini adalah Kabak Sosial dan Pendidikan Kota Medan, namun untuk kali ini diserahkan kepada mereka sehingga mereka perlu lagi mengkaji dan mendalami data-data yang ada. Nah selanjutnya data-data ini, data-data para Bilal Mait dan Penggali Kubur ini diserahkan kepada wali kota dan akan di-SK-kan oleh wali kota. Sehingga setelah SK itu selesai, baru honor tersebut akan diberikan kepada Bilal Mait dan Penggali Kubur. Demikian pemirsa Ngorbit, ngobrol kita pada pagi hari ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita di Medan Orbit, dan kepada pemirsa yang ingin persoalan yang kita obrolkan atau ada pertanyaan terkait podcast kami, silakan di chatting di kolom komentar. Ngorbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Terima kasih Pak Pusman. Sama Pak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.